Pernah nggak sih kamu ngerasa sedih? Tapi bukan sedih yang sehari dua hari hilang, tapi sedih yang terus nempel kayak bayangan. Bangun tidur masih berat, siang hari terasa kosong, malamnya malah makin sesak. Kadang kamu sendiri bingung, kenapa ya aku terus sedih padahal nggak ada kejadian apa-apa? Yup, rasa sedih yang nggak kunjung hilang itu bisa datang tanpa permisi, bisa karena kehilangan, trauma masa lalu, tekanan hidup, atau bahkan datang begitu aja tanpa sebab yang jelas. Yang perlu kamu tahu, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, rasa sedih itu bisa diatasi pelan-pelan dengan cara yang tepat. Di video ini, kita bakal bahas cara-cara mengatasi rasa sedih yang membandel. Pertama, pahami dulu bahwa sedih itu wajar. Tetapi kalau terus-terusan perlu diperhatikan, sebelum buru-buru mengusir rasa sedih, penting buat kita paham dulu bahwa sedih adalah emosi manusiawi, sama seperti senang, marah, atau takut. Menurut psikolog Paul Ekman, sedih adalah salah satu dari 6 emosi dasar yang dialami manusia. Artinya, nggak ada yang salah dengan merasa sedih. Tapi, kalau rasa sedih itu terus berlarut, bikin kamu kehilangan semangat, susah tidur, nggak nafsu makan, atau bahkan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu suka, nah itu perlu jadi perhati-hatian. Sebuah studi dari Journal of Affective Disorders tahun 2018 menjelaskan bahwa rasa sedih yang terus berlangsung lebih dari 2 minggu bisa jadi tanda awal depresi. Tapi tenang, ini bukan vonis, ini justru sinyal bahwa tubuh dan pikiran kamu lagi butuh pertolongan. Langkah pertama yang bisa kamu coba adalah jangan buru-buru menghilangkan rasa sedih. Sebaliknya, coba validasi dulu perasaan itu. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang? Apa yang bikin aku sedih? Apakah ini tentang sesuatu yang belum selesai? Dalam terapi psikologi, ini disebut emotional labeling, yaitu memberi nama pada emosi. Menurut penelitian dari UCLA tahun 2007, memberi label pada perasaan bisa menurunkan aktivitas di bagian otak bernama amigdala yang bertanggung jawab atas respon emosional. Jadi, hanya dengan menyebut aku lagi sedih banget aja, kamu udah bantu otak kamu lebih tenang. Kadang, isi kepala tuh rem banget. Pikiran bercampur emosi, campur trauma lama, campur ekspektasi orang, bikin hati makin sumpek. Nah, salah satu cara terbaik untuk membersihkan isi kepala itu adalah lewat journaling. Menulis jurnal bisa ngebantu kamu mengurai benang kusut dalam pikiran. Nggak perlu puitis atau estetik, cukup tulis dengan jujur, mentah, apa adanya. Penelitian dari Psychological Science tahun 2013 menunjukkan bahwa journaling secara teratur bisa mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bahkan cuma nulis 15-20 menit per hari selama 3-4 hari udah cukup buat bikin perubahan. Tuh, kamu bisa mulai dengan template kayak gini, hari ini aku merasa. Karena yang aku butuhkan saat ini adalah. Hal kecil yang aku syukuri hari ini adalah. Waktu lagi sedih, biasanya kita malah pengen menyendiri, itu wajar, tapi hati-hati jangan sampai keterusan. Kesepian itu bisa memperparah rasa sedih dan bahkan memperburuk kesehatan mental, menurut Harvard Study of Adult Development. Hubungan sosial yang kuat jadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Coba deh, ngobrol sama teman dekat, walaupun cuma via chat. Curhat ke orang tua, saudara, atau pasangan. Gabung komunitas, kelas, atau forum online yang sesuai minat kamu. Kamu nggak harus cerita panjang lebar dulu, cukup mulai dengan hadir dan terhubung. Kita sering dengar, olahraga bisa bikin bahagia. Klise sih, tapi fakta ilmiahnya emang nyata. Saat kamu olahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin, yaitu zat kimia yang bikin kamu merasa lebih baik dan bisa menghalau rasa sakit, termasuk rasa sedih. Sebuah studi di Frontiers in Psychology tahun 2018 menyebutkan bahwa aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit saja sudah bisa menurunkan gejala depresi ringan hingga sedang. Nggak harus langsung lari 5 km, kamu bisa mulai dengan jalan kaki keliling kompleks, stretching pagi 10 menit sambil dengar lagu favorit, atau ikutan kelas yoga online di YouTube. Yang penting kamu bergerak,
bukan buat kurus, tapi buat sembuh. Waktu kamu kurang tidur, otak jadi lebih sensitif terhadap emosi negatif. Jadi jangan heran kalau kamu jadi gampang mewek atau gampang panik setelah begadang. Penelitian dari Journal of Neuroscience tahun 2007 menemukan bahwa orang yang kurang tidur punya respons amigdala, yaitu pusat emosi di otak yang lebih reaktif terhadap stimulus negatif. Artinya, sedih jadi terasa lebih sedih. Coba perhatikan pola tidur kamu. Cobalah tidur 7-9 jam per malam. Hindari HP minimal 30 menit sebelum tidur. Ciptakan ritual tidur yang menenangkan, ampun redup, aromaterapi, baca buku ringan. Tidur itu bentuk self-care yang kadang diremehkan, padahal penting banget buat kesehatan mental. Media sosial itu, dua sisi, bisa jadi hiburan, tapi juga bisa jadi sumber tekanan. Pas lagi sedih, scroll Instagram bisa makin bikin kita ngerasa rendah diri, yaitu semua orang kelihatan bahagia, hidupnya lancar, pacaran harmonis, kerjaan sukses, padahal kamu cuma lihat highlight-nya aja. Di balik foto-foto senyum itu, bisa jadi orang lain juga punya luka yang sama. Menurut studi dari Computers and Human Behavior tahun 2015, penggunaan media sosial yang berlebihan berhubungan erat dengan meningkatnya perasaan kesepian dan depresi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Tipsnya adalah unfollow akun yang bikin kamu insecure. Batasi waktu main medsos pakai fitur timer, dan isi feed kamu dengan konten positif dan edukatif. Kamu bisa coba teknik mindfulness. Latihan hadir di saat ini. Mindfulness artinya hadir penuh di saat ini. Bukan berarti kamu harus jadi Zen Master atau meditasi berjam-jam, tapi cukup melatih kesadaran akan napas, pikiran, dan perasaan. Studi dari J. Agam Internal Medicine tahun 2014 menunjukkan bahwa latihan mindfulness selama 8 minggu bisa menurunkan gejala kecemasan, stres, dan depresi secara signifikan. Coba langkah sederhana ini, duduk tenang, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut, fokus pada aliran napas selama 1-2 menit. Kalau pikiran kemana-mana, cukup sadari dan kembalikan fokus ke napas. Latihan ini bisa kamu lakukan kapan aja. Bahkan di tengah hari yang padat, kalau rasa sedihmu nggak kunjung hilang, meski udah coba macam-macam cara, mungkin ini saatnya kamu butuh bantuan profesional. Dan itu bukan aib. Psikolog atau psikiater bisa bantu kamu memahami akar masalah, kasih pendekatan yang sesuai, dan mendampingi proses penyembuhan kamu secara bertahap. Menurut data dari WHO, 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan mental dalam hidupnya. Dan kebanyakan dari mereka bisa pulih dengan dukungan yang tepat. Beberapa jenis terapi yang terbukti efektif untuk mengatasi kesedihan berkepanjangan seperti cognitive behavioral therapy untuk mengubah pola pikir negatif. Acceptance and commitment therapy belajar menerima perasaan tanpa terjebak di dalamnya. Kalau kamu belum siap ke klinik, coba mulai dari layanan konseling online. Banyak yang harganya terjangkau dan bisa kamu akses dari rumah. Mungkin kamu berharap kesedihanmu hilang dalam semalam. Tapi kenyataannya, penyembuhan itu proses. Ada harinya kamu merasa membaik. Ada juga harinya kamu jatuh lagi. Dan itu nggak apa-apa, yang penting adalah kamu harus terus bergerak. Sekecil apapun langkah yang kamu ambil, itu tetap langkah maju. Berhenti membandingkan prosesmu dengan orang lain. Rasa sedihmu valid. Kamu berhak merasa lelah. Tapi kamu juga layak untuk sembuh dan bahagia. Nggak sendiri. Dan kamu bisa lewat ini. Rasa sedih yang tak kunjung hilang memang berat. Tapi kamu nggak sendiri. Banyak orang juga pernah merasa seperti itu. Dan mereka bisa melewatinya. Begitu juga kamu. Coba mulai dari 1 langkah kecil hari ini. Menulis jurnal. Jalan kaki sore. Curhat ke sahabat. Atau sekadar menarik napas panjang dan bilang ke diri sendiri, aku sedang berproses, dan itu cukup. Ingat, kamu bukan gagal karena merasa sedih, justru kamu kuat karena terus berusaha bangkit. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari, karena seperti kata pepatah Jepang, Nana Korobi Aoki jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa kalau sekarang kamu lagi sedih, gak apa-apa kalau kamu belum bisa semangat. Yang penting kamu tetap mau mencoba, pelan-pelan, langkah demi langkah,
kamu pasti bisa bangkit. Ingat, kamu nggak sendiri. Kamu berhak sembuh. Dan kamu layak bahagia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share ke temanmu yang lagi butuh. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus ngobrol soal kesehatan mental di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kamu kuat, kamu cukup, dan kamu dicintai.